Di akhir video ini, Anda akan bisa menanyakan 7 pertanyaan umum yang biasa kita lontarkan kepada orang yang baru kita kenal dengan menggunakan bahasa Mandarin. Halo semuanya, Tachahou, Xin, bertemu lagi di channel aku Xin, cara mudah belajar bahasa Mandarin. Jadi ada 7 pertanyaan yang sering kita lontarkan ketika kita bertemu orang asing dengan menggunakan bahasa Mandarin. Dan sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar Anda bisa mengetahui kalau ada video-video baru yang kita lontarkan. 先生，可以问你几个问题吗？可以啊，请，谢谢。我怎么称呼你？我姓翁，叫星云。你是哪国人？我是印尼人。哪里人？东爪哇，马郎人。你在哪儿工作？我在 Stickers Paniwaluyo 工作。哦，在那儿你做什么工作呢？在那儿我教中文，我是中文老师。那我就叫你翁老师吧。翁老师，你住在哪儿？我住在 Jalan Trunojoyo 11号。你的电话号码是多少？我的电话号码是0812345679。你家有几口人？我家有5口人，爸爸妈妈、姐姐、我和弟弟。对了，翁老师，最后一个问题，你今年多大？我今年20岁。这我不信。Pertanyaan pertama, siapa namamu? 你叫什么名字？你叫什么名字？你 kamu 叫 dipanggil 什么 apa 名字 nama 你叫什么名字 jawabannya bisa 我叫翁星云 我叫 kemudian nama kalian atau 我是 kemudian nama kalian ya bisa 我叫 atau 我是 variasi lain misalnya kita hanya menanyakan marganya ya kalau memang ada marga nin kui sing nin kui sing nin itu Anda kue itu berharga, sing itu marga ya. Nin kue sing. Jawabannya misalnya, 我姓翁. 我姓翁. 我 itu saya, sing itu marga, wong itu nama marganya ya. Wong. Atau kalau mau menanyakan marga juga bisa dengan mengatakan, 你姓什么? 你姓什么? 你 kamu, sing marga, 什么 apa? Jawabannya ya 我姓翁 sama saja ya 我姓翁 你姓什么 我姓翁 kemudian variasi lain misalnya 我怎么称呼你 我怎么称呼你 我 saya 怎么 bagaimana 称呼 memanggil 你 kamu atau dibalik 你怎么称呼 sama saja ya 你怎么称呼 kamu bagaimana dipanggil ya 你怎么称呼我怎么称呼你？你怎么称呼？ Jawabannya ya sama kayak yang tadi 我叫星云 atau 我是 nama kalian ya. Kemudian untuk menanyakan kewarganegaraan atau orang mana. Menanyakan kewarganegaraan. 你是哪国人？你是哪国人？你 kamu 是 adalah 哪国人？ Na itu yang mana? Kuo itu negara, ren itu orang. Jadi kamu adalah orang negara yang mana? Ni shi na kuo ren kamu kewarganegaraan apa? Jawabannya, 我是 orang apa? Misalnya saya orang Indonesia, 我是印尼人. 我是印尼人. Ini itu Indonesia ya, ren itu orang. 我 saya, shi adalah 我是印尼人. Kemudian untuk menanyakan 你是哪里人? Kamu orang mana? Ni kamu, shi adalah nali itu mana, ren. Ni shi nali ren. Itu biasanya untuk menanyakan provinsinya atau kotanya. Bisa dijawab kalau orang Malang, Jawa Timur, 我是东爪哇马郎人. 我是东爪哇人 bisa atau 我是东爪哇马郎人 atau disebut orang Malang saja 我是马郎人. Ya, Tong Jawa itu Jawa Timur, Malang dan itu ya orang Malang. Topik ketiga menanyakan alamat dan nomor telepon. 你住在哪儿? 你住在哪儿? Ni kamu, 住 tinggal, 在 di 哪儿 di mana? 你住在哪儿? 你住在哪儿? Jawabannya, 我住在 alamat rumah kalian.
Misalnya, 你住在哪儿？我住在 Jalan Trunojoyo 11号。我住在 Jalan Trunojoyo 11号。Kemudian untuk menanyakan nomor telepon, 你的电话号码是多少？号码 itu nomor, 电话 itu telepon. Jadi nomor teleponmu 是多少 adalah berapa? Nah, kalau mau nomor telepon HP, ya, 你的手机号码是多少？ Oke, kita ulangi untuk menanyakan nomor telepon atau nomor HP. 你的电话号码是多少？你的手机号码是多少？ Jawabannya, 我的电话号码是 nomor telepon saya adalah misalnya 0812345679. Kemudian tentang menanyakan umur. Kita kira-kira masih anak kecil di bawah 10 tahun, kita biasanya menanyakan 你今年几岁? Ni kamu 今年 tahun ini 几岁? Ji itu kan berapa untuk jumlah yang di bawah 10 ya. Sui itu satuan untuk tahun ya, umur ya, satuan untuk umur. Jadi ni 今年几岁 untuk anak kecil. Ni 今年几岁? Jawabannya ya 我今年 misalnya umur 9 ya 我今年9岁. 我今年9岁. Itu untuk anak kecil. Untuk anak yang remaja sampai dewasa kita biasa ngomongnya 你今年多大? 你今年多大? 多 itu seberapa, ta besar ya. Jadi umur berapa? 你今年多大? Untuk menanyakan orang yang lebih tua, misalnya umur 50-an gitu, 你今年多大年纪? Biasanya ya ditambahkan 年纪 itu adalah umur ya. 你今年多大年纪? Kemudian untuk menanyakan tentang kondisi keluarga dan kos misalnya ya. 你家 rumahmu atau keluargamu 有几口人? 有 itu ada, 几 itu berapa, 口 itu satuan untuk populasi, 人 itu orang ya. 你家有几口人? 你家有几口人? Jawabannya 我家有 misalnya kalau 5 orang ya 5口人. 我家有5口人. 我家有5口人. Bisa kalian perinci satu persatu ya siapa saja 5 orang itu. Misalnya 我家有5口人, 爸爸妈妈姐姐我和弟弟. 爸爸妈妈姐姐 itu kakak perempuan, 我 itu saya, 和 itu dan, 弟弟 adik laki-laki. Misalnya ada teman kita kos, kita juga bisa menanyakan 你的宿舍大不大? 宿舍 itu kos ya. 你的宿舍 berarti kosmu, 大不大? Besar atau tidak ya? 你的宿舍大不大? Kosmu besar tidak? Jawabannya misalnya kalau tidak terlalu besar, 我的宿舍不太大. 我的宿舍不太大. Atau kalau sangat besar ya 我的宿舍很大. 我的宿舍很大. Kemudian untuk menanyakan misalnya 宿舍里有没有空调? 宿舍里 di dalam kos 有没有 apakah ada 空调 AC? 宿舍里有没有空调? Ada ya tinggal jawab 有. Kalau tidak ada 没有 ya. Atau jawaban panjang 宿舍里有空调. Kalau ada, kalau tidak ada 宿舍里没有空调. Kemudian kita juga bisa menanyakan jaraknya dari kos ke kelas itu seberapa jauh. Caranya, 你的宿舍离教室远不远? 你的宿舍 kosmu, 离 jaraknya dari, 离 ada 2 ya, 离 jaraknya dari 教室 ruangan kelas, 远不远 apakah jauh ya, 远不远 apakah jauh? 你的宿舍离教室远不远? Jawabannya bisa kita ulangi saja, 我的宿舍离教室很远. 我的宿舍离教室很远. Itu kalau sangat jauh. Kalau dekat pakai 近 ya. 近 itu adalah dekat. 我的宿舍离教室很近. 我的宿舍离教室很近. Nah, sekarang topik 6 tentang kondisi belajar ya. Kalau kita lihat orang itu misalnya masih studi atau kuliah atau sekolah di mana. Nah, kita menanyakannya, 你在哪儿学习? Ni itu kamu, 在 itu di, 哪儿 itu mana, 学习 belajar. 你在哪儿学习? 你在哪儿学习? Jawabannya 我在 tempat kalian belajar, kemudian 学习 itu belajar. Misalnya 我在 Stikers Pantiwaluyo 学习,
我在马郎 Muhammadiyah 大学学习. Kemudian kalau kita mau menanyakan kamu belajar apa? 你学习什么? 你学习什么? Kamu belajar apa? 你学习什么? 你学习什么? Kamu belajar apa? Jawabannya 我学习汉语 misalnya. 我学习汉语. Saya belajar bahasa Mandarin. Jadi untuk menjawab pertanyaan bahasa Mandarin itu cukup mudah ya, karena kita menjawabnya itu ya di posisi kata tanyanya. Kayak tadi, 你学习什么? 什么 itu kan apa? Kata tanyanya di belakang, jawabannya nanti juga di belakang. 我学习汉语. Yang lainnya biasanya sama aja, diulang saja. Misalnya juga kalau kita mau menanyakan nilai teman kita bagus atau enggak, 你成绩好吗? 你成绩好吗? 成绩 itu nilai, 好吗? Apakah bagus ya? 你成绩好吗? 不太好, tidak terlalu baik. 还好 itu lumayan lah. Jawabannya kalau panjang, 我的成绩还好 atau 我的成绩不太好. Misalnya kita ingin menanyakan kamu biasanya dengan siapa belajar? 你常常跟谁一起学习? 你常常 seringkali 常常 ya. 跟 dengan 谁 siapa, 一起 bersama 学习. 你常常跟谁一起学习? Nah, ini kata tanya kan di tengah ya, di 谁. Nah, jawabannya cukup lainnya diulangi saja sesuai pertanyaannya dan 谁-nya diganti dengan siapanya. Misalnya saya sering belajar dengan adik saya. Berarti 我常常跟我弟弟一起学习. 我常常跟我弟弟一起学习. Saya sering belajar bersama adik laki-laki saya. Kemudian kalau ingin menanyakan di kelasmu ada berapa murid? 你们班有多少学生? 你们 itu kalian, 班 kelas, 有 itu ada, 多少 itu berapa untuk menanyakan jumlah yang di atas 10 ya. 学生 itu murid. 你们班有多少学生? 你们班有多少学生? 你们 kalian, 班 kelas, 多少 berapa, 学生 murid. Jawabannya ya 多少 kan kata tanyanya, ya lainnya diulangi saja, 多少-nya diganti dengan jumlahnya. 我们班有15个学生. Misalnya kalau jumlah kelasnya ada 15 orang ya. 我们班有15 itu 15, ke itu satuannya, 学生. 我们班有15个学生. Kemudian kalau kita ingin menanyakan berapa jumlah guru yang mengajar kalian, 几位老师教你们? 几位老师教你们? 几 itu berapa untuk menanyakan jumlah di bawah 10, 位 itu satuan untuk orang yang dihormati, 老师 itu guru ya, 教 mengajar, 你们 kalian. 几位老师教你们? 几位老师教你们? Nah, kalau jawab pendek ya, misalnya gurunya cuma satu ya, 一位, satu orang, 一位. Atau kalau mau cara panjang ya, kata tanyanya kan 几 di depan, berarti kita cukup ganti 几 dengan jumlah yang kita mau dan kemudian sisanya kita cukup ulangi. 一位老师教我们, 一位老师教我们. Satu orang, 老师 yang mengajar kami. Topik ketujuh yang biasa kita tanyakan ketika bertemu dengan orang yang baru kita kenal, yaitu 你在哪儿工作? Kalau tadi kan 你在哪儿学习? Kamu belajar di mana? Kalau kamu bekerja di mana? 工作 itu adalah bekerja ya. 你在哪儿工作? Jawabannya ya di posisi 哪儿nya kan mana? 我在 misalnya Stikes Pantiwaluyo 工作. 我在 Stikes Pantiwaluyo 工作 atau 我在 Muhammadiyah 大学工作. 我在 Muhammadiyah 大学工作. 大学 itu universitas ya. Universitas Muhammadiyah. Kemudian kalau kita ingin menanyakan kamu bekerja sebagai apa? 你做什么工作? 你做什么工作? 你 kamu 做 melakukan 什么 apa 工作 pekerjaan. Kamu melakukan pekerjaan apa? 你做什么工作? Jawabannya profesi kalian. Misalnya 我是老师, saya adalah guru. 我是 adalah 老师 guru. Variasi pertanyaan untuk menanyakan pekerjaan ditambahkan 是 kemudian di belakang ditambahkan 的, yaitu 你是做什么工作的? 你是做什么工作的? Jadi tambahkan 是 adalah di depan dan di belakang ditambahkan 的. Itu adalah variasi untuk menanyakan pekerjaan. 你是做什么工作的?
Jawabannya sama saja, langsung 我是老师 seperti itu ya. Atau kalau dokter 我是医生 医生 itu dokter ya, 我是医生. Kalau sopir 我是司机 ya, 我是司机 司机 itu adalah sopir. Nah, demikianlah 7 topik pertanyaan yang sering kita lontarkan kepada orang yang baru kita kenal dengan menggunakan bahasa Mandarin. Semoga berguna. Kalau masih ada yang kurang jelas atau ada saran dan komentar, silakan tulis di kolom komentar supaya saya bisa mengetahuinya apa yang harus saya tambahkan di dalam video berikutnya. Nah, sampai di sini, 谢谢大家，各位同学再见。